Selama ini kita selalu dihantui ketakutan. Kalau gabay pinjol, pasti desa lapangan datang ke rumah. Tapi pernah enggak kita mikir, siapa sih sebenarnya target mereka? Apakah semua nasabah yang gabay di pinjol legal pasti didatangin ke rumah? Atau hanya orang-orang tertentu yang sudah ada di daftar target mereka? Dan ya, jawabannya bikin kamu kaget. Saya bongkar satu fakta, desa lapangan itu enggak sembarangan datang ke rumah nasabah. Mereka enggak akan buang-buang tenaga, buang waktu, buang bensin, kalau peluang dapat uangnya kecil. Makanya ada strategi terselubung, dan OJK sebenarnya itu udah nyindir. Penagihan lapangan katanya harus dilakukan secara selektif, jangan brutal. Artinya ada pola, dan pola ini harus kamu tahu, supaya kamu tahu apakah kamu masuk daftar target mereka atau tidak. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Sebenarnya, kamu dijadikan target desa lapangan itu ada beberapa pola ya. Dan tidak semua polanya itu, kalau salah satunya ada di kamu, itu belum tentu datang. Tapi harus empat-empatnya. Jadi simak baik-baik. Cuman, ada catatan penting juga. Meskipun misalnya 4 pola ini ada di diri kamu ya, tapi kalau kamu simak sampai akhir, tahu catatan pentingnya, itu bisa percuma saja. Nah, kita langsung saja ke pola yang pertama. Nah, jadi untuk yang pertama, kalau alamat kamu lengkap, sesuai domisili, dan tidak pindah-pindah ya, intinya alamat tetap. Nah, itu akan jadi target empuk desa lapangan. Cuman di sini itu ada minusnya. Minusnya, kalau jauh ya, jauh dari jangkauan, kamu itu tidak akan didatangi ke rumah. Tapi kalau kamu misalnya tinggal di area Jakarta, seperti di kawasan Jabodetabek ya, itu kemungkinan besar kamu akan didatangi desa lapangan. Kenapa orang yang tinggal di rumah tetap itu akan didatangi desa lapangan pinjol legal? Karena ya jelas, mudah dicari, karena mereka kan tinggalnya di alamat sesuai KTP. Jadi gampang ditemukan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau kita seperti itu, apakah benar akan didatangi? Jelas belum tentu, karena ada pola yang berikutnya. Dan kamu tahu nggak, desa lapangan itu lebih senang loh datang ke kamu yang kerjanya di kantor, punya slip gaji, bahkan alamat kantor jelas. Kenapa alasannya? Karena alasannya mereka itu bisa menekan kalian. Karena otomatis kalau kalian didatangi ke kantor ya, otomatis kalian itu malu atau kalian takut di PHK oleh HRD kalian. Karena tadi kan yang ditakutkan mereka itu datang saat waktu jam kerja. Kan sudah jelas itu mengganggu dan bisa saja kita dipecat dari pekerjaan. Bukan satu dua loh nasabah yang mengalami hal tersebut. Cuman tenang aja, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Kalaupun misalnya ada di lapangan datang ke tempat kerja kamu atau ke kantor ya kamu tinggal laporkan aja. Kalau bukan menagihnya ke kamu, misalnya nagihnya ke HRD atau ke orang yang kerja di situ, nah kamu ancam balik saja ke desa lapangan tersebut. Kalau dilarang nagih ke selain nasabah, jadi ancamnya itu akan dilaporkan ke pihak OJK. Yang penting ada buktinya kalau mereka nagih ke selain kamu. Saya jamin deh, kalau mereka diancam seperti itu, pasti mereka takut, pasti mereka panik. Jadi target empuk yang kedua yang akan datangi desa lapangan ya, itu kamu kerja di kantor, punya slip gaji, dan yang terakhir yaitu alamat kantornya jelas. Jangan salah, pinjol itu pinter loh main di psikologi. Kalau kontak darurat kamu lengkap, keluarga kamu tinggal sama kamu di rumah ya, mereka makin semangat datang ke rumah kamu. Kenapa? Karena sama seperti di kantor tadi, mereka ada tekanan ke keluarga. Nah, itu sudah hampir loh, hampir semua nasabah yang galbay atau di pinjol legal ya, yang mereka takutkan itu tentang keluarganya. Takut desa lapangannya, marah-marah ke ibunya, takut desa lapangannya, nagih ke orang tuanya. Nah, itu yang ditakutkan kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal. Jadi, kalau kamu emang sekarang berada di posisi tersebut ya, kamu tinggal sama keluarga, kamu nggak usah cemas, kamu nggak usah panik. Karena ada
cara agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Kamu bisa simak video saya yang ini, atau bisa masuk ke playlist saya ini, itu ada caranya. Nah, itu untuk target yang ketiga atau untuk pola yang ketiga. Dan untuk pola yang terakhir, ini yang menentukan desa lapangan menjadikan kamu target utama atau tidaknya. Jadi, semakin besar kamu galbay di video legal ya, maka semakin besar peluang desa lapangan akan datang ke rumah kamu. Kenapa? Ya, kalau utang kamu ratusan ribu atau hanya 100 ribu ya, yang mana mungkin mereka datang sama bensin habis, sama ongkos habis. Mereka juga mikir ke situ, paling cuma ngancam doang. Seperti ngancam, katanya misalnya akan datang hari ini atau besok, paling ngancam doang seperti itu, tidak akan datang. Kecuali hutang kamu itu jutaan atau belasan juta, sudah dipastikan kamu akan jadi target desa lapangan pinjol legal. Tapi harus lengkap dengan pola yang tadi, pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Dan yang terpenting yaitu jangkauan mereka. Kalau kamu jauh dari jangkauan mereka ya, kamu tidak akan didatangi desa lapangan. Jadi itulah 4 pola yang harus kamu tahu, apakah kamu jadi target desa lapangan berikutnya atau tidak. Cuman ada catatan pentingnya, meskipun 4 pola ini misalnya ada di kamu ya, misalnya ada di diri kamu dan kamu merasa akan datang ke rumah, kamu stop dulu berpikir seperti itu. Kamu harus tahu dulu, pinjol kamu ini memiliki desa lapangan atau tidak. Kalau tidak memiliki desa lapangan, ya tidak berlaku. Karena pola ini hanya berlaku untuk pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, pinjol apa yang memiliki desa lapangan? Kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Jadi kesimpulannya, enggak semua nasabah pinjam online itu bakal didatangi oleh desa lapangan. Mereka punya target masing-masing ya, yang sesuai kriteria mereka. Kalau kamu misalnya jadi target mereka, ya otomatis didatangin. Kalau bukan, ya kamu tidak akan didatangi, mau galbay 1 bulan atau galbay 1 tahun pun. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat semua nasabah pinjam online yang tidak tahu apakah kamu jadi target mereka atau tidak. Jadi itu jawabannya. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.